Lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pokok pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah dan musuh. Dengan kepaknya ia akan menundukkan kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia lapis dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di lutut petang. Oleh 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat keteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naginya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nih, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Tapi kakak mau tanya dulu sama adik-adik, udah pada mandi belum? Kalau mau ibadah, kita harus mandi dulu. Udah mandi, udah dandan, siap-siap, duduk manis, terus nggak boleh makan dan juga nggak boleh minum. Oke adik-adik, udah siap semuanya? Siap. Ayo yang udah siap lambaikan tangannya di atas. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk datang bersama-sama beribadah sekolah minggu bersama-sama teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu kami yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah-rumah, semuanya Tuhan berkati, Tuhan jamah, sehingga kami semuanya menikmati hadirat Tuhan. Dan kami berdoa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini semuanya kami menikmati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ya adik-adik, jangan ada yang main-main, jangan ada yang mengganggu adiknya atau kakaknya. Tapi sungguh-sungguh walaupun di rumah-rumah semuanya sama-sama buka hati, sama-sama kita membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku.
segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik mari sembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. Semuanya sembah Tuhan. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik di hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamanya kami puji Engkau Tuhan. Selamanya kami sembah, sebab Tuhan Engkau baik. Haleluya. Angkat tanganmu adik-adik di hadapan Tuhan. Mari semua adik-adik yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, katakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu.
benar Tuhan. Hanya Engkau Bapa kami yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi di hadirat-Mu. Amin Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka cita Amin, menyenangkan hati Bapa. Tuhan. Kami mau melompat, tidak ada yang diam, tapi kami mau bergembira. Yes. Kami mau berlompat bersama-sama di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Yuk, kakak mau undang adik-adik yang semua yang ada di rumah-rumah bangkit berdiri. Kita mau bergembira, kita mau joget sama Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Tapi sebelumnya kita mau tepuk sukacita dulu ya. Yuk kakak-kakak, tepuk sukacita. Yuk tepuk tangan semuanya. Semuanya joget ya. Gak ada yang malas-malas, gak ada yang cemberut, gak ada yang malas-malesan. Ya adik-adik, katakan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita bahasa Indonesianya ya adik-adik ya. Oke, Yuk, Kakak. lanjut. Cinta Yesus dalam-dalam banget. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Cintaku dalam-dalam banget. Cintaku dalam-dalam banget. kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
sukacita adik-adik? Amin. Perasaan kakak belum dengar deh. Ada sukacita adik-adik? Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengarin firman Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan kembali. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Adik-adik yang tadi masih berdiri, boleh duduk ya. Boleh siapkan hati, duduk dengan diam. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang bercanda. Buka telinganya, buka hatinya. Kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Kembali naikkan pujian ini, katakan di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat merasakan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat merasakan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Persilakan yang bawa firman. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita dengerin, yuk kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Biar kami boleh memahami, biar kami boleh mengerti ya Tuhan. Berikan kami roh hikmah dan wahyu untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. Ya. Adik-adik semua, pada hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel di padang gurun, kasih setianya berlanjut di padang gurun. Adik-adik semua, jadi
Firman Tuhan ini akan mengajar kita supaya kita sadar bahwa Allah itu setia. Dia tidak meninggalkan kita walau kita berjalan di padang gurun. Untuk kondisi sekarang dikatakan padang gurun itu adalah proses yang kita lewati. Amin. Adik-adik semua, Tuhan itu memberkati bangsa Israel. Tuhan sayang dengan Israel. Adik-adik semua, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu bersuka cita, mereka senang, bahkan ketika mereka berbaris mereka, wah kita menjadi bangsa yang merdeka, kita menjadi bangsa yang bebas, kita menjadi bangsa yang gak ditindas lagi. Mereka senang, mereka senang. Adik-adik semua tahu gak, ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka itu diperbudak oleh bangsa Mesir itu 430 tahun. Berapa? 430 tahun, lama ya? Iya, lama banget. Makanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka senang banget. Wah, kita tidak lagi menjadi bangsa yang tertindas, kita tidak lagi menjadi bangsa yang diperbudak. Adik-adik semua, kita mau terus lihat tentang kebaikan Tuhan, tentang bangsa Israel. Apalagi ya, wah, coba ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mau ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Coba, ketika pada siang hari ada tiang awan yang menudungi mereka. Wah, hebat banget. Ketika malam apa? Ada tiang api sehingga tidak ada kegelapan. Ada api Tuhan, ada api, ada tiang api yang menuntun mereka. Wah, luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Tuhan itu hebat banget. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Apalagi tentang kebaikan Tuhan, kasih setianya. Apalagi ketika Raja Firaun mau mengejar bangsa Israel pada waktu itu, kan Raja Firaun mulai berubah pikiran. Wah, bangsa Israel udah tidak jadi budak kita lagi katanya. Lalu mereka mengejar. Mereka pikir bangsa Israel tersesat di padang gurun. Mereka berpikir, wah, padang gurun terus kan ada laut terberau. Oh, mereka gak mungkin bisa lewat. Lalu mereka mengejar bangsa Israel. Tetapi apa? Tuhan juga menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Tuhan membuat perkara yang dahsyat sehingga pada waktu itu bangsa Israel juga bisa lolos dari situ. Mereka bisa menyeberangi laut terberau dan tentara Mesir pada waktu itu juga mati, tenggelam di dalam laut. Wah, kasih setia Tuhan itu benar-benar ya buat bangsa Israel. Apalagi kebaikan Tuhan ya. Apalagi adik-adik semua tahu nggak, bangsa Israel itu dari perjalanan ke Mesir ke tanah Kanaan mereka menghabiskan berapa lama? 40 tahun, lama banget ya, lama banget. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, banyak yang gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu banyak yang melawan Tuhan adik-adik. Mereka banyak yang memberontak, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka melawan Tuhan. Sehingga mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Jadi kita semua gak boleh mengeluh ya, gak boleh bersungut-sungut ya, apalagi melawan Tuhan. Amin adik-adik semua. Apalagi sih kebaikan Tuhan? Wah, ketika persediaan makan juga udah mulai habis. Coba apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih mana. Mana itu makanan apa sih? Itu makanan dari surga. Itu Tuhan memberikannya, menurunkannya dari langit. Dan rasanya itu manis. Sebegitu pedulinya Tuhan sama bangsa Israel. Wah, hebat banget ya, Tuhan menyediakan lagi mana. Aku bosan mana. Aku pengen daging katanya. Wah, apalagi Tuhan kirim burung puyuh. Tuhan kirim burung puyuh. Kok bisa ya? Ya bisa, Tuhannya hebat banget, Tuhannya dahsyat banget. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Dan pada waktu Tuhan mengirimkan burung puyuh, bangsa Israel pun tidak bersyukur. Mereka itu juga mengeluh, mereka begitu rakus sekali. Sehingga mereka menjadi sakit gara-gara mereka terlalu banyak makan puyuh. Jadi adik-adik semua kita diajar lagi untuk selalu bersyukur ya.
apalagi kebaikan Tuhan. Wah, kita mau lihat nih, ketika bangsa Israel melawan Tuhan, mereka bilang kami haus, kami mau minum. Kan minta minum gak perlu harus marah-marah, minta minum gak perlu harus ngamuk-ngamuk ya kan adik-adik semua ya. Jadi adik-adik juga kalau mau minta sesuatu sama mama gak boleh harus marah-marah. Ya jangan ya adik-adik ya. Tuhan mau ngasih air buat bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh supaya Musa ngomong sama bukit batu supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Tetapi pada waktu itu Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Ketika dia melakukan itu, lalu air menyembur keluar, menyediakan sungai air yang bersih, murni dan menyegarkan untuk diminum oleh seluruh bangsa Israel. Hebat banget ya. Tuhan kita hebat banget. Apalagi sih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel di padang gurun, yaitu bimbingan dan perlindungan Tuhan tinggal bersama dengan orang Israel, dan dia memberi kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan terhadap bangsa Amalek. Bagaimana caranya? Pada waktu itu bangsa Israel kan bukan orang hebat. Pada waktu itu mereka tidak pandai berperang, mereka adalah bekas budak, mereka adalah bekas bangsa yang tertindas. Bagaimana caranya? Musa berdoa kepada Tuhan dan dia mengangkat tangannya. Nah, kalau dia angkat tangan, maka menanglah bangsa Israel. Tetapi kalau dia menurunkan tangannya pada waktu itu, kalah bangsa Israel. Tetapi ada Harun dan Hur yang membantu Musa supaya tangannya tetap terangkat. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan terhadap bangsa Amalek waktu itu. Wah, Tuhan memberikan kemenangan. Hebat ya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Weh, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan kita luar biasa. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan kita? Ya, angkat tangannya. Ya, haleluya. Ketika bangsa Israel marah-marah sama Tuhan. Wah, coba kita buka ya di kitab Bilangan 21 ayat 4. Ayat 4 dan 5. Kita baca 5-nya aja ya. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kata bangsa Israel, mereka betul-betul melawan Allah. Wah, ini membuat Tuhan marah. Akhirnya apa? Lalu Tuhan mengirimkan ular-ular tedung menggigit orang Israel. Wah, tapi walaupun seperti itu, Tuhan tetap sayang sama bangsa Israel. Bangsa Israel ngomong sama Musa, Musa kami berdosa, Musa kami berdosa, bebaskan kami dari ular-ular ini. Wah, Tuhan bilang apa? Di ayat 8 dikatakan gini, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, itu tetaplah ia hidup. Tuhan tetap memberikan pertolongan terhadap bangsa Israel walaupun tadi mereka itu melawan Allah dengan kata-kata yang jahat. Wah, Tuhan kita baik banget ya. Tuhan kita baik banget ya. Tuhan terus menyertai bangsa Israel walaupun mereka memberontak, walaupun mereka melawan Allah, melawan Musa, tetapi Tuhan tetap baik sama bangsa Israel. Adik-adik semua, ada begitu banyak pelajaran yang kita bisa pelajari dari cerita ini adik-adik ya. Kita bisa belajar dan kita mau belajar untuk taat. Kita jangan mengeluh, kita jangan bersungut-sungut, harus banyak bersyukur. Katakan bersyukur. Iya, kita harus banyak bersyukur adik-adik ya. Apapun yang menjadi masalah adik-adik, apapun yang kita alami, kita harus banyak bersyukur. Amin. Sekali lagi katakan, kita harus banyak bersyukur. Ya, puji nama Tuhan adik-adik semua. Kakak
kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan ya, kakak juga mau belajar tentang banyak bersyukur. Adik-adik juga harus belajar banyak bersyukur. Kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Yuk kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat pembelajaran pada hari ini. Engkau mengajar kami supaya kami banyak bersyukur, tidak mengeluh ya Tuhan, tidak bersungut-sungut. Tolong kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, supaya dalam segala hal kami banyak bersyukur. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan